Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Filiawati. Saya dari kelas Perbankan Syariah C semester 2 dari kelompok 5. Dalam video ini saya akan menyampaikan hasil dari laporan penelitian saya terkait dengan tema kebutuhan. Nah, sebagai awal saya akan menyampaikan teori-teori yang terkait dengan kebutuhan, seperti kelangkaan, pengertian dari kebutuhan, jenis-jenis kebutuhan, maslahah, dan utility. Baik, dalam ekonomi kita tahu bahwa ilmu ekonomi itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mensejahterakan hidupnya dan menciptakan kemakmuran, di mana kemakmuran itu sendiri tercipta dari pemenuhan kebutuhan yang mencapai tingkat kepuasan. Namun dalam mencapai kemakmuran itu, manusia mengalami beberapa masalah-masalah ekonomi. Dalam ilmu ekonomi konvensional, masalah ini dianggap adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan yang tidak terbatas sedangkan alat pemenuhannya lah yang terbatas. Kalau dalam perspektif Islam atau dalam ilmu ekonomi Islam, anggapan mereka adalah kebutuhan itu terbatas sedangkan alat pemenuhannya tidak terbatas. Jadi dalam ilmu konvensional mereka menganggap bahwa kelangkaan ini merupakan asal muasal dari permasalahan-permasalahan ekonomi yang ada. Sedangkan dalam ilmu perspektif Islam, mereka menganggap bahwa kelangkaan ini bukanlah asal muasal dari permasalahan ekonomi, namun permasalahan ekonomi itu timbul dari adanya kezaliman dan ketamakan dari manusia itu sendiri. Sebagai contoh yaitu ketika manusia melakukan eksploitasi hutan secara besar-besaran tanpa mau melakukan reboisasi kembali. Nah, inilah yang dimaksud dengan kezaliman dan ketamakan manusia yang menyebabkan alat pemenuhan kebutuhan itu menjadi terbatas. Kemudian mengenai pengertian dari kebutuhan itu sendiri, menurut ilmu ekonomi konvensional yaitu hal-hal yang dibutuhkan manusia untuk melangsungkan kehidupannya. Sedangkan dalam ilmu ekonomi Islam, menurut Imam Al-Ghazali yaitu sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya, yaitu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dengan melakukan ibadah secara maksimal. Jadi seseorang muslim itu melakukan konsumsi untuk mencapai manfaat dan kemaslahatan yang setinggi-tingginya dan mencapai falah yang maksimum. Kemudian selanjutnya adalah tentang jenis-jenis kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan itu ada 3. Yang pertama daruriyat atau kebutuhan primer, kedua hajiyat atau sekunder, yang ketiga tahsiniyat atau kebutuhan primer. Nah, kebutuhan daruriyat atau kebutuhan primer itu sendiri memiliki arti yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia dan apabila tidak terpenuhi maka itu akan mengancam keselamatan kita. Dalam kebutuhan daruriyat itu mencangkup beberapa hal, yakni ada agama atau ad-din, keturunan atau an-nasl, kehidupan atau an-nafas, al-mal atau harta, dan al-aql atau pendidikan. Sedangkan kebutuhan hajiyat atau kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang melengkapi kebutuhan primer. Jadi kebutuhan sekunder ini biasanya digunakan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan manusia dalam menghadapi persoalan atau permasalahan yang ada. Kemudian kebutuhan tahsiniyat atau kebutuhan tersier, kebutuhan ini menjadi pelengkap dari kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Biasanya kebutuhan ini dipenuhi hanya semata untuk mencari kesenangan dan keindahan saja. Dalam pemenuhannya, kebutuhan itu ada 2 tingkatan. Yang pertama adalah kebutuhan, yang kedua adalah keinginan. Nah, kalau kebutuhan itu sendiri yaitu kebutuhan yang timbul dari fitrah manusia untuk mencapai maslahah dan manfaat dalam kehidupan ini. Ketika kebutuhan itu dipenuhi akan memberikan manfaat dari sisi spiritual, intelektual, material, dan sebagainya. Sedangkan keinginan adalah kebutuhan yang timbul dari hawa nafsu atau hasad hawa nafsu belaka. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan maslahah dan utility. Maslahah itu sendiri menurut Imam Syatibi yaitu kemampuan dari barang dan jasa untuk membantu manusia dalam mencapai tujuan-tujuan hidup.
sedangkan utilitas adalah nilai guna dari barang dan jasa yang kita konsumsi. Nah, dari rasa inilah banyak yang menganggap bahwa utilitas itu dianggap sebagai rasa puas yang kita capai ketika kita mengonsumsi suatu barang dan jasa. Kemudian perbedaan dari maslahah dan utilitas itu sendiri yaitu ketika maslahah itu biasanya dikoneksikan dengan kebutuhan, sedangkan untuk utilitas biasanya dikoneksikan dengan keinginan, jadi hanya untuk memenuhi kesenangan semata saja. Konsep dari kemaslahatan itu sendiri akan tercapai jika kebutuhan primer, sekunder, dan tersier telah terpenuhi. Manfaat dan berkah atau maslahah akan tercapai jika nilai-nilai dan prinsip Islam bersama-sama diterapkan dalam perilaku ekonomi. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil dari penelitian saya. Dalam penelitian kali ini saya melakukan wawancara terhadap 10 responden terkait dengan kebutuhan. Ini adalah data-data dari responden yang telah saya wawancarai. Ini bagian pendapatan. Nah, berdasarkan dari data-data responden yang telah saya peroleh dari hasil wawancara saya terhadap 10 responden, saya menganalisa bahwasanya kebutuhan dari pola konsumsi para responden tersebut dapat kita kategorikan ke dalam jenis-jenis kebutuhan itu sendiri, seperti kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, untuk kebutuhan primer kita ambil contoh dari data responden tersebut seperti makan. Untuk kebutuhan sekundernya seperti wifi, kemudian bensin, data internet. Biasanya kebutuhan sekunder ini dikonsumsi oleh para responden untuk menunjang pekerjaan mereka, dan untuk tersiernya mohon maaf masih belum ada, kebanyakan belum ada. Dan kemudian terkait tingkat kepuasan para responden, sebagian besar sudah merasa cukup puas. Hal ini dilihat dari alat pemenuhannya, yaitu pendapatan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, menurut para responden, keterkaitan antara pendapatan dan tingkat kepuasannya adalah ketika pendapatan kita tinggi, maka tingkat kepuasan kita pun akan baik pula. Hal ini dikarenakan ketika pendapatan kita tinggi, maka pemenuhan akan kebutuhan itu juga akan ikut maksimal. Kemudian selain pendapatan, ada faktor lain yang mempengaruhi kepuasan dan pola konsumsi dari para responden, yakni yang pertama adalah faktor selera. Selera sebagai contoh itu handphone. Kemudian faktor lainnya adalah jumlah anggota keluarga, di mana di sini kita ambil dari contoh data tersebut adalah diapers dan susu formula untuk bayi. Kemudian faktor lainnya ada juga jenis kelamin. Sebagai contoh kita ambil dari data tersebut adalah rokok. Nah, rokok kan biasanya konsumsi yang identik dengan kaum pria. Selain itu, meski demikian faktor berkah juga sangat berperan dalam pola konsumsi para responden. Dalam Islam kita diajarkan bahwa kita tidak boleh mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan atau secukupnya saja. Sesuatu yang berlebih-lebihan itu tidak baik untuk kita. Nah, dari analisis saya bahwasanya ketika kita melakukan kegiatan dengan niat baik dan tujuan yang baik, maka apapun kesulitan tersebut dapat kita atasi. Insya Allah semuanya akan teratasi. Meskipun pendapatan kita rendah, dan apabila kita dapat mengaturnya sesuai dengan keperluan atau kebutuhan kita dahulukan kebutuhan, baru jika memang itu memungkinkan maka kita bisa memenuhi keinginan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas dukungannya semua. Di tengah pandemi ini saya harap teman-teman
mampu dan mau untuk mematuhi peraturan-peraturan dari pemerintah seperti tetap stay at home. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ketika saya menyampaikan presentasi dalam video ini. Stay happy, stay healthy, stay positive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.